How to win friends and influence people. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membicarakan tentang how to win friends and influence people, di mana bagaimana cara kita mengenal, cara kita mencari teman dan mempengaruhinya. Dalam artian bagaimana agar kita bisa sefrekuensi dengan orang itu. Pertama, kita bisa mempengaruhi sikap orang dengan mengubah sikap kita terhadap orang tersebut. Jadi, misal nih, saya dulu dan Anila ini kan tidak kenal. Dia orangnya judes dan saya ramah. Makanya Anila bisa ikut Ramah. Jadi, saya 3 hal yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama dengan memanggil teman dan senyum. Memanggil nama dan senyum. Jadi akan sangat berbeda ketika kita memanggil nama dan kita memanggil dengan sebutan dia atau kamu dan semacamnya. Seperti Muji minta tolong dong, itu kan seperti berbeda daripada kamu minta tolong. Itu kan lebih ke kita nyuruhnya nggak spesifik. Jadi lebih baik menggunakan nama. Yang kedua senyum. Senyum itu kan adalah sedekah ya. Seperti dalam hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, yang artinya senyummu untuk wajah saudaramu adalah sedekah. Itu adalah hadis riwayat Tirmizi. Dengan senyum kita bisa membuat lawan bicara kita merasa nyaman, merasa dihargai, dan merasa senang berbicara dengan kita. Selanjutnya, yang kedua, memberi kritik. Siapa sih yang suka dikritik? Kan nggak ada. Jadi ada beberapa tips untuk memberikan kritik. Yang pertama, jangan pernah katakan kamu salah. Jadi jika ada sesuatu yang seperti evaluasi tadi, nggak yang kamu tuh salah loh Jamali, nggak boleh ngasih kayak gini itu enggak. Jadi harus dengan nada yang lebih baik. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode sandwich, di mana komentar positif, masukan yang membangun, dan terakhir kalimat penutup yang mendukung komentar pertama. Seperti evaluasi tadi, dimana seperti tadi tuh ini sudah bagus loh, kayak gini. Lanjut di masukannya. Tapi ada slide yang seperti ini, dan kalimat penutupnya yang mendukung dari komentar pertama. Jadi tapi udah bagus, sebenarnya udah bagus, cuman ya itu kayak gitu. Jadi agar hal itu bisa menghindari kita, agar lawan bicara kita tidak sakit hati atau tidak berkecil hati. Selanjutnya, yang ketiga, mengakui kesalahan kita lebih dulu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka alangkah lebih baik ketika kita mengakui kesalahan kita. Jadi seperti evaluasi tadi, saya dulu juga seperti itu, saya dulu juga grogi dan semacamnya, tapi karena saya terbiasa, maka akhirnya seperti ini. Jadi dengan mengakui kesalahan, maka orang lain akan bisa menerima dengan kesalahannya sendiri. Selanjutnya, jadi orang akan cenderung menerima kesalahan mereka sendiri dengan mengakui kesalahan kita terlebih dahulu. Itu tadi. Yang terakhir, buatlah orang lain merasa penting. Dengan talk to people about themselves and they listen for us. Jadi tanyakan tentang dirinya, maka orang itu akan bercerita tentang apa yang dia alami. Dan itu pun nggak akan yang gimana sih kehidupanmu seperti kehidupanmu kemarin. Itu orang itu akan bercerita, dan itu akan membuatnya rasanya merasa penting, merasa dihargai, merasa spesial mungkin. Dan ada tips menggunakan 3 kata ajaib, di mana ada kata tolong, maaf, dan terima kasih. Maka sangat berbeda ketika kita meminta tolong dengan kata tolong dan meminta yang secara spontan, ambilin dong. Akan berbeda dengan kata tolong dong ambilin, kayak gitu. Lanjutnya, dan yang terakhir, lakukan apa yang ingin kita dapat dari orang lain. Jadi ketika kita ingin orang lain ramah kepada kita, maka kita juga harus ramah kepada orang lain.
Ketika kita ingin dibantu, maka kita harus membantu dan semacamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu catatannya aku. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Oh sih. Saya sendiri gitu. Lanjut. Itu lanjut. Lanjutlah. Coba kamu pimpin ice breaking dulu. Hah? Ice breaking. Ice breaking. Ice breaking, Bos. Yuk. Oke, karena sudah 3 pemateri,